Nah, analisa volumetri yang akan kita bahas itu ada 3, apa aja? Ada 3 apa saja? Volumetri atau titrasi ya ini ya. Titrasi ada 3 yang sudah saya bahas kemarin. Kalian latihan soal itu apa? Ada titrasi apa? Ada titrasi apa? Yang barusan kemarin kalian latihan soal? Asam basa. Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan pada siang hari ini adalah titrasi pengendapan. Pengendapan. Kemudian yang ketiga adalah titrasi reduksi oksidasi atau disingkat redoks. Yang ini saya anggap kalian sudah bisa ya dengan ditandai dengan latihan soal yang kemarin. Ya, saya kan sudah memberikan video penjelasannya. Ya. Video penjelasannya tentang apa perhitungan yang melibatkan asam basa itu nanti kalian dilibatkan oleh perhitungan menentukan pH asam basa, kemudian buffer hidrolisa. Asam basa kuat maupun lemah. Gitu ya. Nah, yang kedua pada hari ini saya akan menjelaskan tentang titrasi pengendapan. Oke, titrasi pengendapan atau pembentukan kompleks. Nah, slide-nya masih sama ya dengan pertemuan yang awal kemarin tentang titrasi volumetri, slide panjang ya. Nah, titrasi pengendapan, kalau titrasi asam basa kan berhentinya apa? Ketika apa? Kalian menghentikan percobaan kalian ketika apa? Ada yang bisa menjawab? Ketika warnanya berubah, Bu. Oke, ketika warnanya berubah. Betul sekali ya, Agus. Ketika warnanya berubah karena kalian sudah menambahkan indikator yang sesuai dengan range pH-nya. Gitu. Kalau asid dimetri itu pengasaman, jadi bawah di Erlenmeyer basa, yang di burat asam, kan makanya asid dimetri. Berarti awalnya sebelum titrasi, yang di bawah pH-nya di atas 7 karena basa, kemudian titrasi pengasaman. Nah, maka indikator yang ditambahkan di dalam Erlenmeyer itu indikator yang bisa membaca larutan pada suasana asam. Jadi ketika belum titrasi, indikator ditambahkan kan di bawah masih basah tuh. Nah, indikator belum bekerja untuk berubah warna. Tapi ketika diteteskan larutan asam, setetes demi setetes sampai basahnya yang di bawah habis, sampai tepat titik ekivalen, terjadilah perubahan warna. Itu kalau titrasi asam basa. Nah, kalau titrasi pengendapan berhentinya kapan? Kamu menghentikan kucuran larutan standar itu kan yang ada di buret. Nah, ketika terjadi suatu endapan. Nah, titrasi yang melibatkan reaksi pengendapan itu nggak banyak, nggak sebanyak asam basa. Nah, titrasi ini terbatas pada pengendapan ion perak. Perak itu Ag ya, jadi terbatas pada pengendapan ion Ag, nanti diendapkan sebagai anion halo. Jadi halogen itu apa aja toh? Halogen itu ada F, Cl, Br, I. Nah, jadi pengendapan ion perak. Nah, Ag ditambah sesuatu yang mengandung Cl, sehingga ini terbentuk endapan, endapan Ag, Cl, ini bentuknya mengendap. Atau Ag tiosianat ini, Ag perak tiosianat itu Ag SCN. SCN. Nah, ini juga endapan. Nah, salah satu alasan mengapa reaksi ini terbatas karena kurangnya indikator. Indikatornya nggak banyak seperti
yang ada pada titrasi asam basa. Sehingga nggak begitu banyak dipakai, tapi ini sering digunakan sebagai analisa untuk menentukan garam dapur. Menentukan senyawa yang mengandung atom halogen. Garam dapur itu apa tuh rumus kimianya? Garam dapur rumus kimianya apa? Nggak ada yang tahu rumus kimia garam dapur. NaCl, Bu. Ya, NaCl. Garam dapur itu kan NaCl. Nah, dia kan mengandung halogen ini. Nah, untuk mengetahui kadar klor pada garam dapur, gitu ya, mengetahui kemurnian garam dapur, kamu bisa menggunakan titrasi argentometri ini. Nah, proses titrasi menggunakan garam argentum nitrat nih ya, AgNO3 ini larutan standarnya AgNO3 sebagai larutan standar. Sehingga disebut titrasi argentometri. Nah, dalam titrasi argentometri, larutan AgNO3 digunakan untuk menetapkan garam halogen tadi FCl-BRI dan sianida. Kedua jenis garam itu, garam halogen dan garam sianida, itu dapat membentuk suatu endapan atau senyawa kompleks sesuai dengan reaksinya. NaHal itu maksudnya Na sama halogen gitu loh. Jadi bisa kamu ganti F, Cl, atau Br, atau I gitu ya. Bisa kamu ganti ini. Jadi ketika Na halogen gitu ya, halogennya bisa kamu ganti Cl atau Br gitu. Ditambah larutan standarnya itu AgNO3, ini kita ambil Ag-nya saja nih reaksinya. Nah, maka akan menjadi endapan Ag apa? Kalau AgBr ya AgBr misalnya. Plus Na plus gitu. Nah, zat standar primer, zat standar yang utama, larutan standar itu yang diletakkan di atas di dalam buret. Itu yang biasa digunakan adalah perak nitrat, natrium klorida, sama kalium tiosianat. Itu ya, jelas sampai sini? Sampai sini paham? Ada dua nanti titrasinya yang akan kita bahas yang ditandai dengan adanya endapan. Ya, jadi adanya endapan itu adalah titik ekivalen tadi. Nah, untuk mengetahuinya itu ada ini membentuk endapan berwarna atau ion kompleks berwarna atau menggunakan inhibitor adsorpsi, tapi yang ini tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah yang A dan B, pembentukan endapan yang kita lakukan di lab ya. Pembentukan endapan dan pembentukan ion kompleks berwarna. Nah, pembentukan endapan ini dikenal dengan metode Moore. Jadi titrasi argentometri itu ada dua ya yang akan kita bahas. Pembentukan endapan itu nanti ada dua. Yang pertama metode Moore, yang kedua nanti metode Volhard. Metode Volhard. Volhard. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita bahas yang metode Moore dulu ini. Perhatikan, ke dalam larutan netral yang mengandung ion halogen, berarti ini sampelnya. Sampelnya itu mengandung ion halogen tadi kan. Nah, ditambahkan sedikit kalium kromat sebagai indikator. Jadi indikator, namanya indikator itu adalah larutan
yang sengaja ditambahkan untuk mengetahui terjadinya perubahan, tapi hanya sedikit saja, setetes 2 tetes. Nah, jadi ke dalam larutan netral yang mengandung ion halogen, jadi ini Erlenmeyer ya. Ini sampel X yang jelas mengandung halogen, misalnya halogennya Cl-. Ditambahkan indikator. Indikatornya indikator K2CrO4 sebagai indikator. Sedikit saja, setetes 2 tetes. Baru kemudian dititrasi. Ini menggunakan larutan standar AgNO3. Nah, pada titik akhir titrasi, ion kromat akan bereaksi dengan ion Ag, membentuk endapan berwarna merah. Jadi gini, Dek. Ini AgNO3, ini sedikit K2CrO4, dan ini sesuatu yang mengandung halogen. Misalnya langsung saja NaCl. Nah, ketika si larutan standar ini diteteskan ke bawah, yang akan bertemu dengan si larutan standar itu adalah NaCl-nya. Jadi ini katakanlah, biar nggak bingung ya, ini NaCl, karena kan yang jumlahnya banyak NaCl, dan dia pun lebih reaktif. Ditambah AgNO3, kalau NaCl ini udah nggak usah pakai minus ya. Nah, ini nggak usah pakai minus. NaCl ditambah AgNO3 ini juga udah nggak pakai minus, nggak pakai plus. Nah, yang akan bertemu NaCl-nya dulu. Kan ini ceritanya kita mau mengetahui kadar garam dapur, kadar NaCl-nya. Nah, maka NaCl bereaksi dengan larutan standar menghasilkan endapan NaCl, ini warnanya putih, dan ditambah apa? NaNO3. Begitu. Nah, kan kita mau pengen tahu kadarnya NaCl berapa. Kita kan kucurkan terus ini larutan standarnya. Nah, ketika NaCl-nya sudah habis, siapa yang akan bertemu AgNO3? Yang akan bertemu dengan AgNO3 adalah sedikit tetesan K2CrO4. Karena K2CrO4 ya, ini katakanlah nah, ini katakanlah K2CrO4, ini udah nggak usah pakai muatan, ditambah AgCl. Nah, ini endapannya AgCr2O4, ini endapannya warnanya merah. Gitu. Jadi ketika endapannya sudah berubah warna jadi merah, valve-nya atau kerannya, titrasinya kalian hentikan. Berarti kan artinya kelebihan setetes kan? Kan pengen tahu NaCl-nya berapa, caranya dengan dihabiskan, dengan direaksikan dengan AgNO3. Endapannya putih. Kita goyang terus Erlenmeyer-nya. Selama endapannya masih putih, titrasi tetap berlangsung. Artinya NaCl-nya masih. Tapi ketika endapannya sudah berubah warna menjadi merah bata, maka segera kamu tutup kerannya. Artinya dia sudah mencapai titik ekivalen. Paham dulu nggak ini ceritanya, metode Moore? Paham apa enggak? Paham, Bu. Paham ya? Saya lanjutkan, berarti akan berubah warna menjadi merah bata dan segera kamu hentikan titrasinya. Namun hanya demikian, metode Moore ini ada kelemahannya. Kelemahannya, titrasi metode Moore ini terbatas untuk pH 6 sampai 10. Jadi ini pH-nya range-nya 6 sampai 10.
Kemudian dalam larutan asam, konsentrasi ion kromat tadi, jadi kan tadi si metode Moore tadi terbatas ini, hanya sampai pH ini. Nah, kalau dia itu pada asam, terlalu asam di bawah 6 gitu ya, ion kromatnya ini sangat terkurangi karena dia bereaksi sama asam, sama H+. Padahal ion kromat kan tadi cuma sedikit, dia hanya sebagai indikator. Tapi kalau pH larutannya terlalu asam, dia menjadi ini. Jadi kalau sudah habis CrO4-nya bereaksi sama H+-nya, maka kan nggak akan tercapai KSP-nya si Ag2CrO4. Kamu tahu arti mengendap? Mengendap itu kan artinya hasil kali kelarutannya lebih besar dari KSP, kan gitu. Nah, pengennya kan tadi ada endapan berwarna merah. Biar kita tahu itu titik ekivalen. Tapi ketika suasananya asam, si indikatornya bereaksi sama H+. Jadi nggak bisa melewati KSP ini, nggak bisa melewati KSP, jadi sampai larutan standarnya habis pun nggak akan terbentuk endapan warna merah gitu loh. Itu kelemahan ketika pada suasana asam. Kemudian kalau pada suasana basah, kelemahannya akan terjadi endapan AgOH. Jadi kalau terlalu basah kan larutan standarnya AgNO3. Kalau yang di bawah ini basah, malah nggak terjadi endapan AgCl. Malah terjadinya endapan AgOH. Karena KSP-nya lebih kecil daripada KSP AgCl. Kan tadi kalau mau mengendap kan harus melewati KSP-nya. Nah, karena KSP AgOH itu lebih kecil daripada KSP-nya AgCl, ya yang akan terjadi endapannya endapan AgOH. Nah, gitu. Jadi nggak boleh terlalu asam atau terlalu basah. Range pH-nya hanya sekian. Paham ya itu ya? Ini sering keluar. Nah, ini ada contoh soal. Ini saya keep dulu soalnya saya selesaikan ya. Sampel garam dapur kotor. Nah, garam dapur itu kan NaCl kotor seberat 0,3 gram akan dianalisa menggunakan cara titrasi argentometri metode Moore. Sampel dilarutkan, ditambahkan indikator K2CrO4 dititrasi. Ternyata membutuhkan 40,1 mili larutan standar AgNO3. Pertanyaannya, berapakah kadar garam dapur? Kita selesaikan. Tadi ada ini Erlenmeyer mengandung garam dapur ya. Ini ada larutan standarnya. Jadi biasakan mengerjakan soal itu membuat sketsanya agar nggak bingung. Yang ada di dalam sampel ini adalah garam dapur. Tapi dalam dapur kotor ya, berarti NaCl. Pertanyaannya tadi adalah kadar NaCl, betul. Nah, yang ada di sini adalah apa? Larutan standar. Apa? Dijawab toh. Larutan standar AgNO3 dengan konsentrasi 0,1201 normal. Nah, ternyata untuk menjadikan dia terbentuk endapan berwarna merah, jadi pertama kali ini diteteskan terbentuk endapan, tapi endapan AgCl yang warnanya putih. Jadi selama endapannya warnanya putih, sampel NaCl masih di sini, belum habis. Tapi ketika NaCl-nya habis,
si K2CrO4 berperan. Jadi ini ditambah larutan indikator K2CrO4. Ternyata memerlukan tetesan larutan standarnya 40,1 ml. Pertanyaannya kadar NaCl-nya itu berapa? Ya, sampelnya tadi 0,3 gram. Pertanyaannya kadar NaCl-nya berapa? Gitu. Berarti kadar NaCl itu kan artinya grade-nya NaCl. Namanya semua kan saya bilang, entah titrasinya asam basa, pengendapan, atau argentometri, atau redox itu namanya pada saat titrasi itu adalah N kali V-nya. Zat yang dititrasi, misalnya NaCl, itu sama dengan N kali V-nya zat yang menitrasi. Yang menitrasi AgNO3. K2CrO4-nya hanya sebagai indikator saja. Kalau NaCl-nya habis kan CrO4 yang maju. Ketemu dengan AgNO3, endapannya warnanya merah. N kali V ini apa? Lihat lagi catatannya, N kali V itu adalah grade. Jadi grade-nya NaCl sama dengan ini. Normalitasnya AgNO3, larutan standar dikalikan volume tetesan AgNO3. Berarti 0,1201 normal dikalikan 40,1 mililiter. Jadi kalau ini mililiter, ini normal, nanti satuannya bukan grade tapi satuannya miligrade. Berapa itu? (0,1201 dikali 40,1. 4,8160 miligram. Grade itu sepadannya sama mol. Mol adalah grade. Diapakan kemarin? Dibagi valensi. Valensi NaCl berapa valensinya? Ini tuh valensinya 1 ya. Valensi garam itu sesuai muatannya. Muatannya +1 sama -1. Maka molnya ya sama. 4,8160 dibagi 1 sama dengan 4,8160 milimol. Nah, ini molnya si NaCl ya. Nah, kita nyari massa NaCl. Massa itu kan mol dikali BM. Molnya ini jadikan mol, berarti 0,004 ya. 816 mol dikali BM NaCl itu 23 tambah 35,5, 58,5 gram per mol. Nah, ini molnya dicoret. Nah, molnya dicoret ini. Nah, tinggal satuannya gram. 0,00. Dikali 58,5. Nah, 0,2812 gram. Kita sepakati besok menggunakan angka seragam 4 angka di belakang koma. Untuk ujian-ujian.
Nah, sehingga karena sampelnya itu 0,3 gram, ternyata NaCl-nya 0,281, maka persen NaCl sama dengan ya 0,2812 per 0,3 dikali 100%. Berapa? Nah, 93,91%. Nah, ini jawabannya. Paham? Paham atau enggak? Kok diem aja? Paham, Bu. Benar, paham. Iya, Bu. Oke, kalau paham saya lanjutkan. Paham ya? Berarti metode Moore mudah ya. Nah, sekarang yang metode Volhat yang kedua. Metode Volhat ya, ini pada tahun 1878 itu untuk mentitrasi kelebihan Ag+ dalam larutan yang bersifat asam dengan larutan garam kalium tiosianat. Jadi ini kalau metode Volhat ini si AgNO3 dicampurkan langsung sama sampelnya. Larutan standarnya bukan AgNO3 lagi, tapi KSCN. Kalau tadi reaksinya cukup 2, reaksinya Moore tadi cuma 2, antara NaCl, antara sampel sama larutan standar AgNO3. Setelah sampelnya habis, larutan standarnya ketemunya sama indikator K2CrO4. Jadi hanya ada 2 reaksi kalau metode Moore. Kalau metode Volhat, ada 3 reaksi. Ya, ada 3 reaksi. Jadi seperti ini. Perhatikan. Ke dalam larutan garam halogen, jadi kan sampelnya garam halogen nih. Sampelnya garam halogen, jadi misalnya NaCl lagi. Mengandung Cl- kan? Ini ke dalamnya ini ditambah langsung AgNO3, tapi kondisinya berlebih. Kondisi berlebih itu. Kalau tadi kan AgNO3-nya ada di buret. Kalau yang metode Volhat ini AgNO3-nya ada di Erlenmeyer sini, dicampurkan langsung. Berlebih itu banyak. Kalau larutan NaCl sampelnya misalnya 50, AgNO3-nya dibuat 75 gitu, dibuat berlebih. Kemudian untuk menentukan lebihnya Ag-nya ini berapa, kan ini berdua buat berlebih. Nah, untuk tahu Ag-nya ini berlebih berapa, ke dalam larutan ini ditambahkan indikator. Indikatornya indikator Fe. Fe3+. Nah, kemudian ini larutan standar ya. Nah, larutan standarnya ini isinya adalah KSCN.
Nah, sekarang urutan reaksinya. Urutan reaksinya kan sama-sama nih, tujuannya mau mencari kadar si NaCl. Tujuan utamanya nyari ini. Nah, caranya kan ditambah AgNO3 berlebih. Berarti artinya NaCl habis duluan. Ini saya coret. Dia habis duluan karena AgNO3-nya berlebih. Nah, kelebihan AgNO3 dititrasi sama KSCN. Ini kan jumlahnya tak terbatas. Kita bisa tambah-tambah terus. Ini kan tadi yang dititrasi kelebihannya. Kelebihan AgNO3-nya. Dititrasi dengan KSCN. Kemudian setelah AgNO3 habis, baru si Fe bertemu dengan KSCN. Itu urutannya. Jadi reaksi yang pertama itu adalah si Cl ini sama AgNO3. Cl sama AgNO3. Membentuk endapan AgCl. Nah, jadi ketika ada larutan sampel, kamu tuang AgNO3 berlebih, ke dalam Erlenmeyermu itu langsung terbentuk endapan putih. Kan, terus kelebihan AgNO3, kita buka valve-nya. Di sini ada valve, kita buka. Tambah lagi endapannya, karena KSCN sama AgNO3, ini di reaksi yang kedua, KSCN sama Ag, ini endapannya putih juga. Jadi nanti di Erlenmeyermu makin keruh. Nah, kelebihannya kan juga akan habis oleh larutan standar. Nah, setelah habis apa yang terjadi? Baru indikator yang dalam jumlah sedikit ini, Fe ini, bertemu sama KSCN. Nah, endapan inilah endapan ion kompleks berwarna. Jadi ketika dituang ada endapan putih. Kemudian valve kita buka, endapan putihnya bertambah. Kemudian setelah habis, AgNO3-nya akan terjadi endapan berwarna merah dan langsung kita stop larutan standarnya. Paham atau enggak ini dulu caranya sebelum kita ke perhitungan Volhat? Saya bertanya loh ini, kok enggak ada yang jawab? Paham atau enggak? Paham, Bu. Paham ya? Jadi pertemuan sore hari ini sampai saya menjelaskan mekanisme atau gambaran metode Volhat, tadi perhitungan metode Moore sudah. Kemudian saya akan menjelaskan perhitungan metode Volhatnya menggunakan video perkuliahan ya, seperti biasa, dan tolong itu kebutuhan kalian simak.